Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama dengan saya Agrifaldi Ali Septian, MPM G1D 018-020. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum modul kedua mengenai motor stepper. Nah, jadi motor stepper itu merupakan motor elektronik yang digerakkan berdasarkan step-step tertentu yang dipicu dengan adanya medan magnet dalam kumparan motor tersebut. Jadi motor itu tuh terpicu oleh adanya medan magnet dalam kumparan motor. Jadi untuk contohnya tuh seperti ini. Jadi di motor stepper itu terbagi menjadi dua, yaitu ada full step dan juga half step. Jadi untuk yang full step, contohnya itu ketika salah satu kumparan, misalnya kumparan A diberikan tegangan, maka kutub dari S, kutub S ini maksudnya kutub selatan, akan bergerak menuju atau mengarah ke kumparan yang diberi tegangan tersebut. Sedangkan kutub utara itu sebaliknya. Jadi ketika A diberi tegangan, kutub S akan mengarah ke situ, begitu juga dengan kutub B aksen, A, dan seterusnya, sehingga terus berputar. Itulah yang dinamakan full step. Kalau yang half step itu dia terbagi menjadi 8 bagian. Jadi untuk yang jadi setengah-setengah langkahnya. Jadi ketika motor diberi tegangan pada kutub antara A dengan C, atau bisa dikatakan pada kumparan B, maka motor akan bergerak, atau kutub S akan bergerak ke arah antara A dengan C. Begitu juga dengan seterusnya, antara A dengan C, antara C dengan aksen, seterusnya, hingga kutub motor tersebut terus berputar sesuai dengan perintah yang kita lakukan. Karena kita menggunakan suatu motor stepper, di mana motor stepper itu loop terbuka, jadi dia akan terus menerus melakukan looping. Jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kepada percobaan yang pertama, yaitu percobaan full step. Jadi untuk yang percobaan full step itu pertama terangkai terlebih dahulu rangkaian seperti pada gambar berikut. Jadi untuk komponen-komponennya itu Arduino, motor bipolar, itu kita cari di komponen mode, klik P, kemudian cari komponen yang kita butuhkan. Arduino misalnya. Nah, setelah ketemu kita klik OK. Nah, itu untuk pencarian komponen. Setelah kita temukan komponen, kita rangkai wiring. Setelah itu kita lakukan proses pengkodingan. Jadi di pengkodingan ini yang kodingan pertama adalah pengkodingan dari motor full step. Jadi pertama kita deklarasikan dulu bahwa kabel A, kabel yang berada di kiri atas itu masuk ke pin 13, begitu dengan kabel D, B, C, pin 12, pin 0, pin 1. Itu untuk yang pinnya itu pin digital. Kemudian kita buat fungsi void step. Kemudian kita buat digital write A,1. 1 ini menandakan bahwa dia high atau dia aktif, sedangkan 0 menandakan bahwa dia mati atau off atau low. Begitu juga dengan step 2, step 3 sampai step 4. Karena kita full step, jadi ada 4 step. Yang pertama ada atas, kiri, bawah, atas, kanan, bawah, kiri, dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat fungsi seperti yang dapat dilihat pada program, kemudian kita buat juga fungsi untuk yang full step clockwise atau searah dengan jarum jam. Jadi kalau clockwise otomatis dia akan berputar dari atas, kanan, bawah, kiri. Jadi step 1, step 2, step 3, step 4 kita buat delay, karena sesuai dengan ASLab yang meminta bahwa delaynya disesuaikan dengan NPM. Jadi saya buat di sini 20 karena NPM saya 20. Ini 20. Jadi diganti NPM-nya dengan nilai 20. Itu juga dengan yang fungsi full step counterclockwise atau berbalikan dengan arah jarum jam. Jadi diawali dari pemanggilan fungsi step 4, 3, 2, 1. Artinya dia akan berputar dari atas, kiri, bawah, kanan,
dan seterusnya. Delaynya kita kasih 20. Nah, setelah selesai kita di void setup kita deklarasikan pin mode A, B, C, D itu sebagai output, karena di sini semuanya output, tidak ada inputan yang kita pakai. Nah, untuk yang void loopnya kita sesuaikan. Kalau kita mau yang full step clockwise dulu, kita panggil full step clockwise yang sudah kita buat fungsinya di atas tadi. Nah, setelah itu kita compile. Setelah kita compile, kita cari file hex, file berformat hex di program tersebut. Nah, ini dia. Kita copy, kemudian paste, double klik pada Arduino, di file program kita ganti. Oke. Nah, setelah itu kita klik run untuk melihat kecepatannya. Nah, karena di sini sangat cepat, jadi motor tersebut tidak sempat lagi melakukan perputarannya secara normal. Jadi untuk membuatnya secara normal kita turunkan sedikit delaynya. Jadi delaynya ini terlalu cepat untuk yang clockwise tadi ya. Jadi kita buat 200 saja karena mensimbolkan bahwa RPM saya tetap 20. Compile lagi. Kemudian ambil file berformat hex di bawah down compile, stop dulu, double klik, Ctrl A, Ctrl V. Oke. Kemudian lihat kembali. Nah, ini dia. Nah, jadi bergerak 0,2 detik setiap 0,2 detik karena delay yang saya gunakan 0,2 detik. Jadi dia ke pertama dari A, pertama A aktif, dan B aktif, kemudian D aktif, C aktif, dan seterusnya. Jadi kanan atas, kanan, bawah, kiri. Itu yang untuk yang full step clockwise. Kemudian untuk yang full step counter clockwise itu tinggal kita sesuaikan aja di programnya. Jadi kita pertama tuh kita buat dulu delaynya sesuai dengan yang full step clockwise. Dan untuk yang di void loopnya kita komenkan atau programnya tidak bisa dibaca, atau kita komen ini berarti program yang tidak dibaca pada Arduino. Jadi kita buat tanda komen, tik garis miring 2 untuk yang FSCW atau full step clockwise. Full step clockwise, kemudian counter clockwise nya kita hidupkan. Compile lagi, kemudian kita ambil file hex nya. Nah, ini dia. Kita copy, Ctrl C, kemudian kesalahan sedikit, jadi keluar program Proteusnya. Tidak apa-apa, jadi kita masuk lagi. Di project, masuk di motor stepper, double klik, ini dia. Kemudian double klik lagi, Ctrl A, V, oke, dan running. Nah, dapat dilihat yang di counter clockwise berawal dari yang dari D, C, B, A, kemudian kembali lagi ke C, D, B, A dengan arah perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu untuk percobaan yang pertama. Jadi untuk yang counter clockwise itu dia berlawanan dengan arah jarum jam karena kita memanggil programnya terbalik atau berkebalikan dari program yang pertama, yaitu dari step 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Jadi dimulai dari D, ini dia C, D, B, A. Itu dia. Kemudian langsung ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan
mengenai motor stepper, tapi untuk yang kalau yang sebelumnya full step, sekarang kita masuk ke yang half stepnya. Jadi tidak berbeda jauh dari yang full step. Jadi yang half step ini bedanya tuh, kalau tadi kan ada 4 gerakan kan, dari atas, kanan, bawah, kiri. Kalau yang half step itu jadi ya langkahnya setengah-setengah. Jadi dari yang 4 tadi menjadi 8. Jadi pertama dari atas, kemudian bergeser 45 derajat, kemudian bergeser lagi sebesar 45 derajat sehingga mendapatkan perputaran sebesar 8 buah perputaran. Untuk programnya dapat dilihat. Nah, jadi seperti ini, tidak berbeda jauh programnya dari yang pertama. Bedanya kita buat stepnya menjadi 8 buah. Jadi ada step pertama di mana kabel A itu aktif, kemudian step antara 1 dengan 2 di mana kabel A dan B itu aktif, kemudian void step 2 kabel B aktif, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di void atau pemanggilan fungsi loopnya, kita buat penamaannya HSCCW, artinya itu half step counterclockwise. Itu untuk yang berlawanan arah jarum jam. Kalau yang searah jarum jam full half step clockwise. Kalau yang berlawanan arah jarum jam tuh kita sesuaikan. Jadi dari step 41 dari yang terakhir, kemudian bergeser ke step 4, terus hingga kembali ke step awal 1. Artinya dari atas kiri dan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian untuk yang half step clockwise itu dia langkah dari perputaran itu sebesar 45 derajat, tapi dengan arah searah dengan jarum jam. Jadi dari atas kanan terus searah dengan jarum jam dan sampai ke step 4.1 atau step yang terakhir. Untuk yang motor stepper ini dia terus melakukan looping ya, karena sistemnya kan open loop. Jadi dia terus berputar. Kalau yang clockwise ya terus berputar searah jarum jam. Kalau counterclockwise ya berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih untuk void setupnya, kita buat pin, deklarasikan pin mode baik A, B, C, D itu output, karena tidak ada input di sistem yang kita gunakan. Jadi setiap semua pin yang kita gunakan itu outputnya. Kemudian untuk void loopnya, jadi kita tinggal panggil aja karena kita sudah buat fungsi dari HSCW atau half step clockwise dan HSCCW half step counterclockwise. Jadi tinggal kita panggil aja di void loop. Kalau kita mau yang half step clockwise duluan, jadi kita komenkan aja yang half step. Kalau kita mau half step clockwise atau searah jarum jam, kita komenkan aja yang half step counterclockwise atau HSCCW. Nah, setelah itu kita langsung ke percobaan. Jadi kita compile. Sebelum itu kita ganti dulu delay-nya, sesuaikan dengan npm. Jadi kalau npm saya 20, jadi kita buat 200. Karena tadi sesuai dengan percobaan, kalau 20 itu terlalu cepat dan motornya pun tidak sanggup untuk menerima kecepatan dari delay yang kita letakkan di program. Jadi kita buat 200 aja agar nampak perputaran step-stepnya. 200. Begitu juga dengan yang half step clockwise atau yang searah jarum jam. Nah, kita compile. Kemudian cari file berformat hex. Nah, ini dia.
copy, kita masuk ke Proteus. Karena Proteus tadi sudah keluar, jadi kita masuk lagi ke Proteus. Jadi Proteus saya ini agak sedikit error, sering-sering keluar, jadi harap dimaklumi. Nah, setelah kita masuk ke program tadi, kita mau klik double pada Arduino, program file kita Ctrl A untuk dan Ctrl V untuk nge-paste dari yang program Arduino tadi. Nah, setelah itu kita klik running di pojok kiri bawah. Nah, ini dia. Jadi pertama tuh step dulu, jadi kita sesuaikan dengan yang program yang telah kita buat pada half step motor. Nah, ini dia. Karena kita half step clockwise atau searah jarum jam untuk yang kondisi pertama, jadi kita lihat yang di void half step clockwise. Jadi yang pertama itu pin A antara pin A dan B, kemudian pin antara B dan C, kemudian pin C dan D, kemudian pin D dan A, kemudian dan seterusnya. Jadi dia terus berputar di setiap di 8 langkah yang telah ditetapkan. Jadi kira-kira seperti itulah untuk yang half step clockwise. Jadi dia berputar searah jarum jam dengan 8 langkah. Sorry, terjadi close program kembali, sedikit error Proteusnya. Nah, kita langsung ke percobaan yang terakhir, yaitu yang counterclockwise. Jadi kita masuk program, kemudian kita ganti aja di sininya, komenkan yang HSCW atau yang searah dengan jarum jam. Compile, kemudian copy, Ctrl C, masuk ke Proteus, klik paste pada program file, kita jalankan. Nah, dapat dilihat, terjadi error nampaknya. HCCW, kenapa error? Masuk ke Proteus, kemudian double klik pada Arduino, Ctrl A, Ctrl V, klik run. Nah, kemudian kita lihat pergerakannya. Jadi karena kita menggunakan half step counterclockwise, jadi dia akan bergerak berawal dari A, kemudian antara B dengan A, kemudian kembali lagi ke antara T dengan C, kemudian antara B, kemudian kembali ke B, antara A dengan B, dan seterusnya dengan perputaran yang berlawanan arah jarum jam, dan juga delaynya yang kita letakkan sebesar 200 milisecond atau 0,2 detik. Nah, jadi itu dia percobaan dari motor stepper yang sudah saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.